Halo guys, kami dari kelompok 7. Kami ada pertanyaan nih buat kalian semua. Coba tebak, apa yang setiap hari kita lihat, sering kita abaikan, tapi sebenarnya berpengaruh besar buat lingkungan? Petunjuknya yang biasa kita buang, padahal itu kalau dikelola bisa berguna banget. Jawabannya, sampah. Betul, makanya di tugas PBL kali ini kami memilih topik Bank Sampah 3R di Puri Zahara 2. Paham? Dengan bimbingan Ibu Dr. Sri Malam Indarawati, SKM MSI, kami akan membahas bagaimana bank sampah ini bisa membantu kita untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Penasaran kan? Yuk kita mulai, siapa tahu abis ini kalian jadi lebih peduli sama sampah di sekitar kalian. Mulai dari operasional bank sampah, nanti maunya kalian videokan datang dia bawa sampahnya itu, nah itu sampah itu namanya reduce, dia bisa mengurangi sampah dia tuh, nggak ya itu proses pertama. Dan kedua sampai ke sini timbang, dicatat, tabungan, kemudian dilakukan. Kami prosesnya masih lanjut, pemilahan detail. Nah, pemilahan detail sudah di recycle. Kalau kami hanya mampu yang lain kan harus pakai teknologi mesin cuma karena tempat kami tidak memungkinkan, jadi kami juga sarankan ke binaan kami yang memang jadi di tempat sini tidak ada lagi, tapi teknologi sederhana adalah hanya butuh tenaga. Karena sebulan sekali. Jadi kan para nasabah ini kan kita emang udah ada member, mereka tahu gitu program saja ya. Kami kan ada grupnya. Jadi dan biasanya kami akhir kayak awal bulan terbuka bulan. Ya, kemarin ada kendala, jadi kita di bulan 1 pertama bulan 2. Yang kami mau sampaikan di grup A, di slide, di status A. Kemudian memang selama ini kan hanya 2 minggu sekali kami buka, cuman karena begitu COVID lebih nyaman dengan yang sebulan sekali ya, kami sekali. Jadi selama sebulan itu memang sampah warga memang di rumahnya masing-masing. Begitu jadwal buka langsung mereka seperti ini. Walaupun ada yang memang sudah sakit matanya dan dia lebih pengen sedekah sampah, itu tiap ahad ya pingin memang kami buka khusus tuh dia mau sedekah. Jadi di dalam itu sudah kami banyak sampah dari sedekah warga. Ini ada sampai 77 jenis. Ini rata-rata nih, apa merasakan jenisnya aja, diperiksa, pas, beda-beda harganya. Jadi memang masa koran ya, berapapun mereka bawa ya harga. Selalu kami edukasi jangan yang kotor, jangan basah. Sampah yang banyak memang sampah kemasan ini. Sampah kemasan ini tidak bisa diolah untuk sementara itu tidak bisa diolah kecuali yang punya teknologi mesin yang ada di bank sampah ini. Mereka bisa olah jadi packing block. Jadi ini dilayangkan cetak jadi packing block. Cuma untuk sementara karena harganya memang kecil, jadi terbatas gitu, terbatas pengolahannya. Makanya yang di dalam gudang tuh lebih banyak ke kemasan itu. Nah, yang nanti kita mau olah itu kan pengolahannya tuh kurang. Jadi daripada yang sering kita jumpai di tepi jalan, sungai, laut, itu kan yang seperti itu.
Nah, itulah yang kita olah sekarang. Kalau minyak jelantah itu rata-rata semua itu donasi. Hanya sedekah dan uang dari minyak jelantah itulah kami ajak petugas kebersihan kecamatan, kecamatan dan kelurahan itu untuk bikin ekobrik. Nah sekarang kalian ada, kalian lah coba buat itu. Jadi satu botol ekobrik itu kami hargai 1 kilo beras. Jadi ada marker. Kami ajar. Jadi hasil ekobrik itulah kami bikin ini kursi. Kalau misalnya sudah siap kita wawancara, karena buat itu juga lama. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per tanggal 24 Juli 2024, hasil input dari 290 kabupaten atau kota menyebutkan bahwasanya jumlah timbunan sampah nasional ini mencapai angka 31,9 juta ton. Saat ini, permasalahan sampah menjadi tantangan yang sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas konsumsi yang tinggi menyebabkan volume sampah itu semakin besar setiap harinya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup, kesehatan bagi manusia, dan ancaman bagi pencemaran lingkungan. Konsep 3R, reuse, reduce, and recycle, menawarkan solusi untuk mengurangi volume sampah dan memanfaatkan kembali sumber daya. Salah satu upaya nyata dalam penerapan konsep ini adalah melalui keberadaan bank sampah yang tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar, tapi juga memberikan nilai ekonomis. Dengan bank sampah, masyarakat dapat menabung sampah yang bernilai dan menukarnya menjadi keuntungan finansial, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Pemilihan topik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran bank sampah dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan lestari, serta mengajak lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam gerakan pengurangan sampah melalui konsep 3R. Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan. Hasil setoran sampah-sampah tadi akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, yaitu penyetor sampah atau kita sebut sebagai nasabah akan mendapatkan buku tabungan. Nah, sampah-sampah yang disetorkan tadi ke bank sampah akan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, itu adalah sampah organik, seperti potongan sayuran maupun sisa masakan. Yang kedua, sampah non-organik seperti plastik, besi, dan lainnya. Bank sampah akan menetapkan harga beli untuk masing-masing jenis sampah tersebut. Kemudian, sampah yang masih dapat didaur ulang seperti bahan organik dapat dimanfaatkan sebagai kompos maupun biogas. Dan sampah dengan bahan non-organik dapat didaur ulang menjadi perabotan seperti tas, sendal, dan lainnya. Adapun alur kerja bank sampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilahan sampah di rumah. Nasabah memilah sampahnya sesuai jenisnya seperti plastik, kertas, ataupun logam di rumah. Yang kedua, penyetoran sampah ke bank sampah. Sampah yang sudah dipilah dibawa ke bank sampah untuk disetor. Yang ketiga, melakukan registrasi atau pendaftaran. Nasabah melakukan registrasi atau pendaftaran sebagai anggota bank sampah jika belum terdaftar. Yang keempat, penimbangan sampah. Sampah yang sudah disetor ditimbang untuk dicatat beratnya. 5. Pencatatan atau pembukuan. Data sampah termasuk berat dan jenisnya dicatat dan dibukukan oleh bank sampah. Yang keenam, penerimaan buku tabungan. Nasabah menerima buku tabungan yang dicatat saldo sampah atau nilai ekonomis dari sampah yang disetor. Yang ketujuh, pengolahan sampah. Sampah yang sudah disetor diolah oleh bank sampah jika memungkinkan. Yang kedelapan, pengangkutan sampah oleh pengepul. Sisa sampah yang tidak diolah akan diangkut oleh pengepul untuk diproses lebih lanjut. Sampah, setiap hari kita menghasilkan sampah dari botol plastik, kantong belanja, hingga limbah makanan. Tanpa disadari, sampah ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga membahayakan kehidupan di bumi. Namun, ada solusi yang bisa kita lakukan bersama, yaitu menerapkan konsep reduce, reuse, and recycle atau kita kenal sebagai 3R. SDGs adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mencapai dunia yang lebih baik pada tahun 2030. Dalam konteks lingkungan dan pengelolaan sampah, ada 4 tujuan yang sangat relevan, yaitu SDGs 8, 11, 12, dan 13.
Dalam SDGs 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Bank Sampah 3R menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat, baik sebagai petugas pengumpulan, pemilah, maupun pengelolaan sampah. Selain itu, Bank Sampah turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam SDG 11, tujuan utamanya adalah membangun kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Bank Sampah membantu mengurangi sampah yang menumpuk di lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas hidup warga, dan menciptakan komunitas yang lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. SDGs 12 menekankan pentingnya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Bank Sampah mendorong masyarakat untuk memilah sampah dan mengurangi penggunaan sekali pakai. Dengan mendaur ulang, kita membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mendukung pola konsumsi yang berkelanjutan. Bank Sampah juga berperan dalam SDGs 13 yang tekanan aksi nyata terhadap perubahan iklim. Dengan mengelola sampah melalui Bank Sampah, kita mengurangi sampah yang berakhir di TPA dan meminimalisir gas metana yang tersisa dari tumpukan sampah. Pengurangan emisi ini juga membantu mengurangi pemanasan global. Teknologi 3R di Bank Sampah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Teknologi yang diterapkan di Bank Sampah 3R dapat meningkatkan efisiensi dalam pemilahan, pengolahan, dan pendaur ulangan sampah. Dengan adanya Bank Sampah 3R ini, volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir atau yang sering disebut TPA dapat dikurangi. Hal ini karena sampah yang dapat didaur ulang atau diolah akan diambil dan diolah oleh Bank Sampah sehingga mengurangi beban TPA. Bank sampah yang dikelola dengan baik mampu menghasilkan produk daur ulang yang bernilai ekonomi seperti kompos, kerajinan dari sampah plastik seperti EcoBrick yang telah kami buat di video ini, dan produk lainnya seperti ekoenzim. Melalui konsep Bank Sampah 3R ini, kita bisa berperan dalam mewujudkan 4 SDGs, yakni SDGs 8, 11, 12, dan 13. Namun, meskipun teknologi sudah tersedia, terdapat pula tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya dana, perawatan alat, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Upaya edukasi yang berkelanjutan dan dukungan pemerintah serta pihak terkait sangat penting untuk keberlanjutan program ini. Kelompok 7 FKM USU, sampahku tanggung jawabku. Ekoenzim, hidup sehat di bumi yang sehat. Sekian video dari kami. Terima kasih.